Kapten Ruslan adalah salah seorang prajurit yang rela mati demi negaranya, yang rela mati demi rakyatnya, yang rela mati demi merah putih, dan rela mati demi Pancasila. Saya tahu betul beliau, adik saya, dia rela mengorbankan karirnya, pangkatnya, demi anak buahnya, demi membela rakyat, untuk mengorbankan satu orang rakyat yang selama ini membuat onar dan membuat teror kepada rakyat lainnya. Tertanda Mayor Purnawirawan Muhammad Saleh, Panglima Besar Pembela Tanah Air 1 Komando. Kuasa hukum mengatakan pemecatan Ruslan Buton dari TNI karena dia tolak TKA Cina masuk ke Maluku. Dia menangkap karena dia komandan di daerah sana. Ketika menangkap, Ruslan sempat dilobi petugas atau pejabat yang tidak disebutkan namanya agar melepaskan TKA Cina yang ditahan. Bahkan saat itu kliennya sempat disuap agar bisa melepaskan seluruh TKA tersebut. Saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik, Pak. Artinya bahwa negara kita sekarang dalam ancaman, Pak. Tenaga kerja asing itu, kita tenaga kerja asing sekarang 80 ribuan lah kira-kira semua. Ada yang ilegal pastilah ada. Amerika jutaan yang ilegal. Untuk itu kita jangan lagi jadi antek Cina. Malah dibilang antek asing, antek asing, antek asing, antek asing. Enak aja antek asing. Kuasa hukum mengatakan pemecatan Ruslan Buton dari TNI karena dia tolak TKA Cina masuk ke Maluku. Kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tahta Singarimbun, angkat bicara soal kabar kliennya dipecat dari prajurit TNI AD karena tersandung kasus pembunuhan pada 2017 lalu. Menurutnya pemecatan tersebut bernuansa politis. Ketika menjabat, kliennya kerap bertindak tegas terhadap adanya tenaga kerja asing atau TKA Cina yang masuk ke daerahnya. Jadi pada 2017, Ruslan Buton menangkap TKA Cina yang di Maluku Utara dan orang Cina membawa visa turis bekerja di perusahaan pertambangan. Dan dia menangkap karena dia komandan di daerah sana. Ketika menangkap, Ruslan sempat dilobi petugas atau pejabat yang tidak disebutkan namanya agar melepaskan TKA Cina yang ditahan. Bahkan saat itu kliennya sempat disuap agar bisa melepaskan seluruh TKA tersebut. Kapten Ruslan selaku Komandan Operasional mengatakan jika uang itu tidak ada kaitan dengan kelima TKA maka dia akan menerimanya, tapi jika uang tersebut untuk melepaskan kelima TKA maka akan ditolaknya. Begitulah kata Tonin. Penolakan inilah yang diduga menjadi penyebab kliennya itu mulai diincar agar turun dari jabatannya. 4 bulan setelahnya, markas sekaligus asrama TNI yang dipimpinnya diserang oleh seorang pria bernama Lagode. Dan saat penyerangan itu, Lagode pun terbunuh saat mencoba menyerang markas TNI AD. Kasus pembunuhan inilah yang menyeret Ruslan ke Mahkamah Militer. Dia menuturkan, proses jalannya persidangan pun seolah didesain bahwa kliennya harus didepak dari militer. Pengadilan Militer Ambon kemudian memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan pemecatan dari anggota TNI AD kepada Ruslan pada 6 Juni 2018 lalu. Dan saat ini Ruslan kembali diperkarakan akibat surat terbuka meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur. Ruslan ditangkap di rumahnya di Jalan Poros, Pasar Wajo, Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabule, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis 28 Mei. Penangkapan oleh tim gabungan Satgasus Merah Putih bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton ini karena adanya laporan yang masuk ke SPKT Barreskrim Polri dengan nomor LP /B/5/2020 Barreskrim tanggal 22 Mei 2020.
Ruslan Buton yang ditangkap polisi karena meminta Presiden Joko Widodo mundur. Tidak sendirian karena banyak yang memberikan dukungan terhadap Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara itu. Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras kepada Suara Nasional pada Kamis 29 Mei 2020 mengatakan, tetap optimis dan berpikir positif. Anda tidak sendirian. Bahkan sangat banyak orang-orang yang ada di belakangmu. Sugeng Waras mengatakan, tim kuasa hukum Maijen Purnawirawan Maijen Kiflan Zen akan membantu Ruslan Buton. Mereka bersama tim kuasa hukum Maijen Purnawirawan Kiflan Zen akan turun tangan. Sugeng Waras memberikan apresiasi terhadap Ruslan Buton saat dibawa aparat kepolisian. Betapa gagahnya kamu saat dibawa oleh petugas dari rumahmu. Gesturmu, pamitmu, pesanmu terhadap keluarga, tetangga, serta kawan-kawanmu sangat membanggakan. Begitulah dikatakannya. Ia juga menilai aparat penegak hukum sangat baik memperlakukan Ruslan Buton, di mana aparat kepolisian tidak memancing gaduh dan kooperatif dalam menangani Ruslan Buton. Dan semoga sikap kooperatif ini terus terjaga hingga selesai proses tindakan-tindakan selanjutnya. Sugeng Waras menambahkan sikap tegas Ruslan Buton untuk dialog sehat dan membangun bangsa dan negara serta kooperatif yang santun adalah kunci yang bisa meringankan dan membuat positif segalanya. Dia beserta teman-teman seperjuangan akan terus melekat dan memantau. Semoga proses berjalan lancar dan juga sesuai dengan harapan. Buntut surat terbuka minta Jokowi mundur, Ruslan Buton dijemput tim Mabes Polri. Surat terbuka Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara Ruslan Buton kepada Presiden Joko Widodo yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir berbuntut panggilan polisi. Dia dijemput tim Mabes Polri bersama Polda Sultra di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Buton, Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya menuju Polres Buton pada Selasa 28 Mei. Ruslan Buton ketika diperiksa di ruang pidana khusus atau Pitsus Polres Buton mengenakan kemeja putih lengan pendek dan celana jeans hitam. Wakapolres Buton Kompol La Umuri ketika dikonfirmasi belum dapat memberikan keterangan lebih. Dia hanya membenarkan bahwa Ruslan Buton dijemput oleh aparat gabungan Polres Buton bersama Polda Sultra dan Mabes Polri dari Desa Wabula 1 sekitar pukul 9 WITA. Yang memimpin penjemputan di Desa Wabula 1 adalah Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra. Kemudian ada juga dari pihak Mabes Polri, TNI, Brimob, dan POM. Yang masuk ke dalam rumah hanya Kompol La Umuri dan selebihnya rombongan berada di luar. La Umuri juga membenarkan jika pemanggilan Ruslan Buton berhubungan dengan postingan viral surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo di media sosial. Namun, bagaimana proses lebih lanjutnya dia mengaku belum tahu. Belum bisa dipastikan karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup dari pihak Mabes Polri dan juga Polda Sultra. Demikian pula dengan Kasat Reskrim Polres Buton AKP Reda Irfanda, dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas pemanggilan Ruslan Buton. Dan sebagai informasi, sebelumnya Ruslan Buton dalam surat terbukanya juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tidak mundur dari jabatannya. Bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat. Begitulah kata Ruslan Buton dalam surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Kapten Ruslan selaku Komandan Operasional mengatakan jika uang itu tidak ada kaitan dengan ke-5 TKA maka dia akan menerimanya, tapi jika uang tersebut untuk melepaskan ke-5 TKA maka akan ditolaknya. Begitulah kata Tonin. Penolakan inilah yang diduga menjadi penyebab kliennya itu mulai diincar agar turun dari jabatannya. 4 bulan setelahnya, markas sekaligus asrama TNI yang dipimpinnya diserang oleh seorang pria bernama Lagode. Dan saat penyerangan itu, Lagode pun terbunuh saat mencoba menyerang markas TNI AD. Kasus pembunuhan inilah yang menyeret Ruslan ke Mahkamah Militer. Dia menuturkan, proses jalannya persidangan pun seolah didesain bahwa kliennya harus didepak dari militer. Pengadilan Militer Ambon kemudian memutuskan hukuman penjara 1 tahun 10 bulan dan pemecatan dari anggota TNI AD kepada Ruslan pada 6 Juni 2018 lalu. Dan saat ini Ruslan kembali diperkarakan akibat surat terbuka meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur. Ruslan ditangkap di rumahnya di Jalan Poros, Pasar Wajo, Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabule, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada Kamis 28 Mei. Penangkapan oleh tim gabungan Satgasus Merah Putih bersama Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton ini
karena adanya laporan yang masuk ke SPKT Barreskrim Polri dengan nomor LP _B _0271 _5 _2020 Barreskrim tanggal 22 Mei 2020.